Bayangkan mencurahkan seluruh energi Anda untuk mencoba memenangkan rasa hormat seorang wanita, hanya untuk mendapati rasa hormat itu menghilang meskipun Anda sudah berusaha sekuat tenaga. Banyak pria salah mengira bahwa kebaikan tanpa batas, hadiah mewah, dan perhatian konstan adalah kunci untuk mendapatkan kekaguman seorang wanita. Namun, inilah kebenaran pahitnya, pendekatan ini tidak hanya gagal mencapai tujuan Anda, tetapi juga dapat dengan cepat menyebabkan kehancuran emosional Anda sendiri. Dalam video ini, kita akan menghadapi kesalahpahaman ini secara langsung dengan perpaduan yang kuat antara filosofi Stoa dan nasihat praktis. Kita akan membahas bagaimana Anda dapat menghentikan penghinaan seorang wanita dan membuatnya sangat menyesali tindakannya, sambil tetap setia pada diri sendiri dan menjaga harga diri Anda. Ini bukan tentang bermain-main atau membalas dendam, ini tentang merebut kembali harga diri Anda dan menetapkan batasan yang jelas. Bersiaplah untuk menantang norma dan menemukan cara untuk mengendalikan situasi Anda. Ini bukan untuk orang yang lemah hati, ini untuk mereka yang siap memeluk pola pikir Stoa dan mengubah interaksi mereka. Jika Anda siap untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda dan menuntut rasa hormat yang pantas Anda dapatkan, tekan tombol suka, berlangganan, dan bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi jalan untuk mengakhiri penghinaan dan memulihkan harga diri Anda. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, sumur telah kering. Mari kita bicara terus terang. Anda bertanggung jawab atas cara wanita ini mulai tidak menghormati Anda. Bagaimana caranya? Dengan memperlakukannya seolah-olah dia berada di atas pedestal, menghujaninya dengan hadiah, perhatian tanpa henti, dan janji-janji kosong. Anda telah meyakinkan diri sendiri bahwa dengan melakukan hal-hal ini, Anda entah bagaimana akan mendapatkan kembali rasa hormat yang telah lama ia buang. Namun, inilah kebenaran pahitnya, pendekatan ini tidak hanya sesat, tetapi juga pasti gagal. Setiap kali Anda menghabiskan uang hasil jerih payah Anda untuk menuruti keinginannya, setiap kali Anda bersusah payah untuk menyenangkannya, Anda mengirim pesan yang jelas. Anda mengajarinya bahwa dia dapat memanipulasi Anda tanpa usaha apapun. Melalui tindakan Anda memberitahunya bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan sedikit ketidakpedulian, mungkin sedikit sikap dingin, dan Anda akan datang berlari, bersemangat untuk menawarkan lebih banyak. Dia telah belajar bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan usaha minimal, hanya dengan memanfaatkan keinginan Anda untuk mendapatkan persetujuannya, dan percayalah, dia akan terus memanfaatkan ini selama Anda membiarkannya. Dari perspektif Stoa, perilaku ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga penyerahan kekuatan dan harga diri pribadi Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai harga diri dan untuk memahami bahwa validasi eksternal, terutama dari seseorang yang tidak menghargai kita, tidak ada artinya. Seorang wanita yang mengharapkan suap sebagai imbalan atas rasa hormat tidak hanya bermain-main, dia memanipulasi Anda. Dia tahu persis apa yang dia lakukan, dan selama Anda terus memberi makan dinamika ini, Anda menggali diri Anda semakin dalam ke dalam lubang ketergantungan emosional. Jadi, bagaimana Anda mengubah ini? Jawabannya terletak pada merangkul pola pikir Stoa. Berhenti, cukup berhenti. Hentikan menghabiskan waktu, uang, dan energi Anda untuk seseorang yang jelas-jelas tidak menghargai Anda. Dengan mengeringkan sumur, dengan memutus pasokan, Anda menghilangkan kekuatannya untuk memanipulasi Anda. Ketika dia menyadari bahwa taktiknya tidak lagi efektif, dia akan bingung dan tidak yakin bagaimana harus bertindak. Dia akan mulai mempertanyakan mengapa Anda tidak lagi menanggapi isyaratnya. Disinilah dinamika kekuasaan bergeser ke pihak Anda. Seorang pria Stoa yang memahami perbedaan antara minat yang tulus dan minat yang didorong oleh keuntungan materi tidak mudah dibodohi. Anda perlu mengembangkan wawasan emosional ini dan segera mempraktikkannya. Berhentilah menjadi mesin uang, penyedia, keset untuk seseorang yang hanya menunjukkan penghinaan kepada Anda. Dengan menolak untuk melanjutkan jalan ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari penghinaan lebih lanjut, Anda merebut kembali harga diri Anda. Jika Anda terus mencoba membeli rasa hormat dan kasih sayangnya, Anda mempersiapkan diri untuk kehidupan yang penuh kekecewaan dan ketidakhormatan yang konstan. Dia akan terus memperlakukan Anda dengan buruk, mengetahui dia bisa lolos begitu saja kapanpun dia menginginkan sesuatu, dan kesalahan untuk itu, teman saya, akan sepenuhnya berada di pundak Anda. Nomor 2, menunjukkan ketidakpedulian. Sejak usia dini, kita diajarkan bahwa mengabaikan perilaku buruk dan menghargai perilaku baik adalah kunci di semua bidang kehidupan, baik itu melatih hewan peliharaan atau menavigasi hubungan antar manusia.
Prinsip ini berlaku, tetapi banyak pria cenderung melupakan pelajaran penting ini dalam hubungan romantis, terutama ketika seorang wanita mulai menunjukkan ketidakhormatan kepada mereka. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan filosofi Stoa yang menekankan pengendalian diri, kekuatan batin, dan kekuatan pikiran Anda sendiri. Ketika seorang wanita mulai memperlakukan Anda dengan buruk, apa respons insting Anda? Bagi banyak pria, itu adalah mengejarnya dengan putus asa, mencoba mendapatkan kembali apa yang mereka yakini sedang lepas. Disinilah kesalahan kritis dibuat. Alih-alih bereaksi secara emosional, seorang Stoa akan menyarankan Anda untuk melatih ketidakpedulian, salah satu alat Anda yang paling ampuh. Bayangkan ini, Anda berkencan dengan seseorang yang mulai merendahkan Anda, memperlakukan Anda dengan penghinaan. Reaksi alami Anda mungkin mencoba lebih keras untuk memenangkan persetujuannya, berpikir bahwa dengan melakukan itu, Anda dapat memperbaiki hubungan. Namun, ini hanya memperkuat perilaku negatifnya. Anda pada dasarnya memberitahunya bahwa tidak peduli bagaimana dia memperlakukan Anda akan selalu ada di sana, mencari validasinya. Ini adalah kesalahan besar di mata seorang Stoa. Sebaliknya, rangkul ketidakpedulian, bukan hanya terhadap tindakan tidak hormatnya, tetapi juga terhadap pribadi yang dia bentuk dalam hubungan tersebut. Dengan melakukan itu, Anda memaksanya untuk menghadapi realitas yang tidak dia persiapkan, hilangnya kendali. Tidak seorang pun, terutama seseorang yang terbiasa berada di kursi pengemudi, suka diabaikan. Ketika Anda menarik perhatian Anda menciptakan pergeseran yang kuat. Dia mulai melihat bahwa taktiknya, yang mungkin didorong oleh teman-teman atau yang disebut ahli hubungan, mengecewakannya. Upayanya untuk mengendalikan atau merendahkan Anda justru menjauhkan Anda, bukan mendekatkan Anda. Disinilah transformasi nyata terjadi. Semakin Anda menahan perhatian Anda, semakin besar kendali yang Anda dapatkan atas situasi tersebut. Dia mulai menyadari bahwa perilakunya, alih-alih membuat Anda tetap terkendali, justru mendorong Anda menjauh. Kesadaran ini bisa menjadi katalisator yang kuat untuk perubahan. Dia mungkin mulai menilai kembali tindakannya, bukan karena dia tiba-tiba mengembangkan rasa hormat yang baru, tetapi karena dia menyadari bahwa kehilangan Anda adalah kemungkinan yang nyata. Jika Anda ingin membuat seorang wanita menyesal karena tidak menghormati Anda, strateginya sederhana namun mendalam, berhentilah memberikan perhatian Anda kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Tunjukkan padanya melalui tindakan Anda bahwa Anda bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh atau dikendalikan sesuka hatinya. Ketika dia melihat bahwa dia telah kehilangan minat Anda, dia pasti akan menyesali tindakannya. Pada akhirnya, terserah padanya untuk menunjukkan bahwa dia menghargai dan menghormati Anda, karena jika tidak, Anda akan merasa sangat puas untuk melanjutkan hidup, percaya diri dengan nilai Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda mewujudkan prinsip-prinsip Stoa tentang harga diri, kekuatan batin, dan kendali emosi. Anda menolak untuk dimanipulasi atau tidak dihormati, dan dengan melakukan itu, Anda tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan Anda, tetapi juga mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Nomor 3, merebut kembali kekuatan pribadi Anda. Ketika seorang wanita tidak menghormati Anda atau mengabaikan perasaan Anda, mungkin terasa seolah-olah pendapatnya adalah kata akhir tentang nilai Anda. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah Anda tanpa sadar menyerahkan kekuatan pribadi Anda kepadanya. Ini lebih signifikan dari yang terlihat. Anda membiarkannya mendikte emosi, keputusan, dan pada akhirnya, hidup Anda. Dalam Stoicisme, ini adalah kebalikan dari apa yang kita perjuangkan. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk mempertahankan kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri, apapun keadaan eksternalnya. Momen penting datang ketika Anda membuat keputusan krusial untuk mengambil kembali apa yang selalu menjadi milik Anda, kekuatan Anda atas hidup Anda sendiri. Ini dimulai dengan memahami keyakinan inti Stoa, tidak seorang pun berhak merusak martabat Anda atau memperlakukan Anda seolah-olah Anda tidak layak dihormati. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa terkenal, mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan atas pikiran kita, bukan kejadian di luar. Begitu Anda menginternalisasi ini, Anda menyadari bahwa ketidakhormatannya hanyalah kejadian eksternal, yang tidak berpengaruh pada nilai sejati Anda kecuali Anda membiarkannya. Untuk merebut kembali kekuatan pribadi Anda harus mengevaluasi kembali prioritas Anda dan menetapkan batasan yang kuat. Jangan biarkan pengabaiannya terhadap Anda mendikte tindakan atau keputusan Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun, terutama kepada seseorang yang gagal melihat nilai Anda.
Kuncinya di sini adalah mengingat nilai intrinsik Anda sendiri, sesuatu yang tidak bergantung pada pendapat orang lain, tetapi berakar kuat pada siapa Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, filsuf Stoa lainnya, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Ini bukan tentang bersikap kasar atau membalas dendam. Stoicisme mengajarkan kita untuk melampaui hal-hal kecil seperti itu. Sebaliknya, ini tentang mengambil kendali atas hidup Anda dan menolak untuk menerima apapun yang kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Dengan berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan Anda sendiri, Anda mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Anda mulai memahami bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh dia atau orang lain, tetapi oleh standar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Begitu Anda merebut kembali kekuatan pribadi Anda, pendapatnya kehilangan cengkeramannya pada Anda. Dan inilah ironinya, justru pada saat inilah dia mungkin mulai menyadari apa yang telah hilang. Kendali yang pernah dia pegang atas Anda menghilang, membuatnya menghadapi kenyataan bahwa dia tidak lagi memiliki pengaruh yang pernah dia anggap remeh. Inilah poin pentingnya, ketika Anda merebut kembali kekuatan pribadi Anda mulai menarik orang-orang yang benar-benar menghormati dan menghargai Anda apa adanya, orang-orang yang tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa penting. Ini adalah jalan menuju kebebasan emosional sejati dan fondasi hubungan sehat yang dibangun atas dasar saling menghormati. Jadi, ambil langkah-langkah yang diperlukan, dapatkan kembali kendali atas hidup Anda, temukan kembali harga diri Anda, dan lanjutkan hidup dari mereka yang gagal memberi Anda rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Dengan melakukan itu, Anda akan menyadari bahwa Anda selalu menjadi orang terpenting dalam cerita ini, dan dengan kekuatan pribadi Anda yang dipulihkan, Anda secara alami akan menarik rasa hormat dan kekaguman yang memang selayaknya menjadi milik Anda. Ingatlah kata-kata Seneca, tidak seorang pun dapat meletakkan rantai di leher Anda tanpa izin Anda. Jika Anda telah sampai sejauh ini dan merasa video ini bermanfaat, kami ingin mendengar dari Anda. Berikan komentar di bawah dengan mengatakan, rebut kembali kekuatanku, untuk memberitahu kami bagaimana konten ini beresonansi dengan Anda. Umpan balik Anda sangat berarti dan membantu kami membuat konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 4, lanjutkan hidup. Inilah kebenaran yang berakar kuat pada kebijaksanaan Stoa, jika seorang wanita tidak menghormati Anda, itu seringkali berasal dari keyakinannya bahwa dia memegang kekuasaan atas emosi Anda. Dia merasakan ketergantungan Anda, kesediaan Anda untuk tunduk pada keinginannya, dan dia menggunakannya untuk keuntungannya. Disinilah Anda harus bertanggung jawab karena membiarkan dinamika seperti itu terus berlanjut. Dalam Stoicisme, kita belajar bahwa kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri adalah yang terpenting. Anda tidak dapat mengubah bagaimana orang lain bersikap, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda menanggapi. Untuk membebaskan diri dari siklus ketidakhormatan ini, Anda harus menunjukkan kepada dirinya dan diri Anda sendiri bahwa Anda tidak terikat oleh keinginannya. Anda punya pilihan yang tidak takut Anda gunakan. Terlalu sering pria menjadi bergantung secara emosional pada seorang wanita, selalu ada, selalu menunggu, yang hanya memperkuat keyakinannya bahwa dia dapat memperlakukan Anda sesuka hatinya. Tanggapan Stoa terhadap situasi ini adalah berdiri teguh pada nilai-nilai Anda, memperjelas bahwa Anda mencari hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati, bukan manipulasi. Jika dia memilih untuk bermain-main atau terlibat dalam perilaku yang merusak harga diri Anda, biarkan dia pergi tanpa ragu. Alihkan energi Anda untuk menemukan seseorang yang selaras dengan prinsip-prinsip Anda dan yang menghargai Anda apa adanya. Keputusan ini bukan tentang bermain-main games, ini tentang merebut kembali kekuatan Anda dan menetapkan batasan yang mencerminkan harga diri Anda. Dengan menjauh dari situasi yang beracun, Anda mengirim pesan yang kuat, Anda tahu nilai Anda dan Anda tidak akan menerima kurang dari itu. Jika dia benar-benar peduli pada Anda, dia akan menyadari bahwa perilaku tidak hormatnya menjauhkan Anda dan bahwa Anda siap untuk pindah ke seseorang yang benar-benar menghargai Anda. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda memberitahunya dengan tenang dan percaya diri bahwa Anda tidak akan mentolerir diperlakukan sebagai renungan. Anda menjelaskan bahwa Anda serius mencari hubungan yang bermakna dan jika dia tidak bersedia menawarkan rasa hormat yang Anda butuhkan, Anda siap untuk pergi. Ini adalah momen yang kuat, di mana keseimbangan bergeser. Bukan lagi Anda yang memohon perhatiannya, sekarang dia melihat bahwa Anda adalah pria yang berdiri teguh pada prinsip-prinsipnya, pria yang menolak untuk dimanipulasi secara emosional.
Pergeseran dinamika ini seringkali membawa penyesalan. Begitu dia mengerti bahwa Anda tidak akan dikendalikan atau tidak dihormati, dia mungkin mulai melihat nilai sebenarnya dari apa yang dia hilangkan. Rasa hormat yang dia tahan sekarang menjadi sesuatu yang dia sadari harus dia dapatkan. Ini bukan tentang jual mahal, ini tentang menunjukkan bahwa Anda terlalu menghormati diri sendiri untuk membiarkan siapapun memperlakukan Anda dengan buruk. Ingat, orang terpenting dalam persamaan ini adalah Anda. Anda pantas bersama seseorang yang menghargai dan menghargai Anda, bukan seseorang yang mengabaikan nilai Anda. Melanjutkan hidup bukan hanya tindakan pelestarian diri, ini adalah deklarasi komitmen Anda untuk hidup sesuai dengan standar Anda sendiri. Jangan melihat ke belakang karena masa depan Anda menyimpan kemungkinan hubungan yang benar-benar menghormati siapa Anda. Nomor 5, merangkul kekuatan melepaskan. Langkah ini mungkin yang tersulit, tetapi juga yang paling membebaskan. Jangan ragu untuk melepaskannya. Dalam stoicisme, kita belajar bahwa hal-hal di luar kendali kita seharusnya tidak mendikte kedamaian batin kita. Seringkali, penghinaan dan ketidakhormatan yang Anda alami adalah sinyal jelas bahwa hubungan telah mencapai akhirnya, dan terus berpegangan hanya akan membawa Anda lebih banyak rasa sakit dan penderitaan. Ketakutan akan kehilangan atau kesepian dapat mengaburkan penilaian Anda, membuatnya sulit untuk melihat kenyataan yang ada di hadapan Anda. Melepaskan bukanlah tentang menyerah atau menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tindakan kekuatan dan harga diri yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa Anda memahami nilai Anda sendiri, bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik, dan bahwa Anda layak dihormati dan dihormati. Jika dia tidak bersedia memberi Anda itu, inilah saatnya untuk melepaskan. Keraguan untuk melakukannya seringkali berasal dari ketakutan batin, kecemasan bahwa Anda tidak akan menemukan seseorang yang lebih baik atau bahwa Anda akan tetap sendiri selamanya. Tetapi kenyataannya, dengan melepaskan, Anda menciptakan ruang untuk koneksi baru dengan orang-orang yang benar-benar menghargai dan menghormati Anda apa adanya, bukan hanya untuk apa yang dapat Anda berikan. Pertimbangkan ini, ketika Anda akhirnya melepaskan ketakutan yang menahan Anda, saat itulah dia mulai menyadari apa yang telah hilang. Dia akan merasakan kekosongan dari ketidakhadiran Anda, dan jika masih ada perasaan tulus yang tersisa di dalam dirinya, dia akan menyesali penghinaan dan tindakan yang menyebabkan titik ini. Tetapi ingat, tindakan melepaskan bukanlah tentang membuatnya menyesal, ini tentang merebut kembali kesejahteraan Anda sendiri, ini tentang membebaskan diri Anda dari situasi yang menguras energi Anda dan menghambat kebahagiaan Anda. Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Dengan melepaskan, Anda mendapatkan kembali kendali atas hidup dan emosi Anda. Anda tidak lagi disandera oleh tindakan atau sikap orang lain. Ini bukan hanya tentang pergi, ini tentang berjalan menuju versi diri Anda yang lebih baik. Jadi, jangan biarkan rasa takut menahan Anda. Melepaskan bisa menandai awal dari babak baru yang lebih memuaskan dalam hidup Anda. Miliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda, dan Anda akan menemukan bahwa hidup akan memberi Anda sesuatu yang jauh lebih baik. Dan yang terpenting, ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Dengan melepaskan apa yang tidak tepat untuk Anda membuka pintu bagi kemungkinan baru, koneksi segar, dan kehidupan di mana Anda dihargai atas siapa Anda sebenarnya. Pada akhirnya, kekuatan terbesar terletak bukan pada membuatnya menyesal kehilangan Anda, tetapi dalam menemukan kekuatan untuk bergerak maju dengan martabat dan harga diri. Nomor 6, kembangkan kehidupan di luar hubungan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak pria adalah memusatkan seluruh hidup mereka di sekitar suatu hubungan, terutama ketika menghadapi ketidakhormatan atau penghinaan dari pasangan. Naluri mungkin menyuruh Anda untuk menggandakan upaya Anda untuk menyelamatkan hubungan, berpikir bahwa jika Anda berkorban cukup, menunjukkan dedikasi yang cukup, atau membuktikan nilai Anda dapat memenangkan kembali kasih sayang dan rasa hormatnya. Tetapi pola pikir ini adalah jebakan berbahaya, yang akan didesak oleh kaum Stoa untuk Anda hindari dengan segala cara. Menurut kebijaksanaan Stoa, kunci untuk menjalani kehidupan yang memuaskan adalah dengan fokus pada apa yang berada dalam kendali Anda dan melepaskan apa yang tidak. Dengan menjadikan hubungan sebagai sumbu di mana seluruh keberadaan Anda berputar, Anda menyerahkan kekuatan Anda kepada seseorang yang tidak lagi menghargainya. Tindakan pengabaian diri ini dipandang sebagai kelemahan, bukan hanya olehnya, tetapi yang lebih penting oleh diri Anda sendiri.
Ini mengikis rasa harga diri Anda dan memperkuat dinamika negatif yang sudah ada. Pertimbangkan contoh ini, Anda adalah seorang pengrajin terampil yang mampu menciptakan hal-hal indah. Alih-alih mengasah keahlian Anda dan membangun sesuatu yang bermakna, Anda menghabiskan seluruh energi Anda untuk mencoba memperbaiki alat yang rusak yang tidak lagi berfungsi. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk itu, semakin sedikit waktu yang Anda miliki untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berharga. Hal yang sama berlaku untuk hubungan yang telah menjadi sumber rasa sakit dan ketidakhormatan. Semakin banyak yang Anda curahkan ke dalamnya, semakin Anda mengabaikan pertumbuhan dan potensi Anda sendiri. Oleh karena itu, pendekatan Stoa adalah mengalihkan energi Anda untuk memperkaya kehidupan Anda sendiri di luar batas-batas hubungan yang bermasalah ini. Fokus pada pengembangan pribadi Anda, baik itu memajukan karir Anda, mengejar hasrat Anda, atau terlibat dalam hobi yang memberi Anda kegembiraan. Perkuat persahabatan Anda yang ada, buat koneksi baru, dan cari pengalaman yang memperluas wawasan Anda. Dengan melakukan itu, Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan Anda tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Pergeseran fokus ini tidak hanya membantu Anda memulihkan harga diri Anda, tetapi juga mengirim pesan yang kuat, Anda bukan pria yang memohon rasa hormat, Anda adalah pria yang memerintahkannya dengan menjalani kehidupan yang bertujuan dan berintegritas. Dan ketika dia melihat bahwa Anda tidak lagi memainkan peran sebagai kekasih putus asa yang berpegangan pada hubungan yang tidak melayani Anda, dinamika akan mulai bergeser. Dia mungkin mulai mempertanyakan perilakunya sendiri dan menyesali cara dia memperlakukan Anda. Tetapi inilah bagian terpentingnya, kemenangan sejati terletak bukan pada penyesalannya, tetapi pada transformasi Anda sendiri. Dengan mengembangkan kehidupan yang kaya dan memuaskan, terlepas dari hubungan apapun, Anda mendapatkan kembali kejernihan dan kekuatan untuk melihat apa yang benar-benar penting. Anda akan siap untuk bergerak maju dengan martabat, apakah itu berarti memberinya kesempatan lagi atau pergi tanpa menoleh ke belakang. Ingat, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati kita terletak di dalam. Dengan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan Anda, pertumbuhan Anda, pola pikir Anda membebaskan diri dari rantai negativitas dan menjadi seseorang yang secara alami dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu lagi memohon rasa hormat siapapun karena Anda sudah mendapatkannya dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan diri Anda sendiri. Nomor 7. Rangkul keterpisahan total. Salah satu strategi paling ampuh melawan pengabaian seorang wanita adalah dengan merangkul keterpisahan total, sebuah prinsip yang berakar kuat dalam filosofi Stoa. Ketika kita berbicara tentang keterpisahan, kita tidak hanya merujuk pada bertindak acuh tak acuh, itu berarti menumbuhkan kemandirian emosional yang tulus. Ini bukan hanya taktik, tetapi pola pikir, pergeseran dalam cara Anda memandang diri sendiri dan situasinya. Jujur saja, keterpisahan itu menantang, terutama ketika emosi terlibat. Anda mungkin masih memiliki perasaan padanya, tetapi inilah kebenaran Stoa yang harus Anda pahami, kebahagiaan Anda, kedamaian pikiran Anda, tidak dan seharusnya tidak bergantung pada tindakannya. Keterpisahan adalah alat yang memulihkan kendali Anda atas emosi Anda, dan selanjutnya atas situasi itu sendiri. Bayangkan ini, seorang wanita yang terbiasa memanipulasi emosi Anda dan melihat Anda mengejarnya setiap kali dia menarik diri. Ini memberinya rasa kekuasaan, keyakinan bahwa dia memegang kendali atas Anda. Tetapi ketika Anda mengadopsi sikap keterpisahan Stoa, Anda mematahkan siklus ini. Saat Anda berhenti membiarkan tindakannya memengaruhi Anda, dinamika bergeser. Dia kehilangan pengaruh yang pernah dia miliki, dan ini, teman saya, merupakan pukulan bagi egonya. Keterpisahan Stoa berarti Anda tetap tenang dan tenang terlepas dari bagaimana dia bersikap. Anda tidak lagi bereaksi terhadap provokasinya, dan Anda tentu saja tidak mencari validasi atau persetujuannya. Anda cukup melanjutkan hidup Anda seolah-olah tindakannya tidak ada artinya. Disinilah letak kekuatan sebenarnya dari keterpisahan Stoa. Dengan menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh, Anda mengkomunikasikan bahwa rasa harga diri Anda terlepas dari pendapat atau tindakannya. Pertimbangkan kisah filsuf Stoa Epictetus, yang mengajarkan bahwa kita hanya boleh fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita. Dengan mewujudkan prinsip ini, Anda menunjukkan kepadanya bahwa upayanya untuk mengendalikan atau memanipulasi Anda sia-sia. Dia akan memperhatikan bahwa dia tidak lagi memegang kendali, dan ini akan membuatnya gelisah.
Ketika seorang wanita menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi emosi Anda, dia dipaksa untuk mempertimbangkan kembali tindakannya. Ketidakpedulian baru dari pihak Anda ini memaksanya untuk merenungkan bagaimana dia telah memperlakukan Anda. Dia mulai mengerti bahwa kurangnya rasa hormat dan permainannya dapat menyebabkan kehilangan Anda sepenuhnya, kehilangan yang mungkin tidak dia antisipasi. Tidak ada yang suka kehilangan sesuatu yang pernah mereka anggap remeh, terutama ketika mereka menyadari nilainya terlambat. Mempertahankan ketidakpedulian stoa ini sangat penting, bukan hanya untuk mendapatkan kembali martabat Anda, tetapi juga untuk mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Ini menunjukkan kepadanya bahwa Anda bukanlah boneka emosionalnya, tetapi seorang pria yang memahami nilainya dan menolak untuk dimanipulasi. Ketika dia benar-benar memahami bahwa dia telah kehilangan Anda, dia mungkin menemukan dirinya dalam posisi yang tidak pernah dia duga, mencoba untuk memenangkan Anda kembali. Jadi, berdirilah teguh dalam keterpisahan Anda, biarkan tindakan dan sikap tenang Anda yang tidak terganggu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya mendapatkan kembali kendali, tetapi juga memperkuat rasa hormat yang Anda perintahkan dalam hubungan apapun. Inilah inti dari kebijaksanaan stoa yang diterapkan pada hubungan modern, dengan menguasai diri sendiri, Anda menguasai situasi. Nomor 8, kekuatan harga diri. Mari kita perjelas, cara paling mendalam untuk membuat seorang wanita menyesal karena tidak menghormati Anda adalah dengan pertama-tama menumbuhkan dan menunjukkan harga diri yang teguh. Dalam pandangan stoisisme, bagaimana orang lain memperlakukan Anda seringkali merupakan cerminan dari bagaimana Anda memandang dan memperlakukan diri sendiri. Jika Anda membiarkan ketidakhormatan menyusup ke dalam hubungan Anda, penting untuk menyadari bahwa perilaku ini tidak hanya berbicara tentang tindakannya, tetapi juga mengungkapkan sesuatu tentang standar dan harga diri Anda sendiri. Stoisisme mengajarkan kita bahwa kita mengendalikan reaksi kita, bukan tindakan orang lain. Kunci untuk mendapatkan kembali rasa hormat terletak pada bagaimana Anda memilih untuk merespons. Ketika Anda meningkatkan harga diri Anda menetapkan standar, garis yang harus dipenuhi orang lain jika mereka ingin tetap dalam hidup Anda. Ini bukan tentang menjadi arogan atau merasa benar sendiri, ini tentang memahami nilai intrinsik Anda dan menolak untuk menerima apapun yang merusaknya. Luangkan waktu untuk menilai batasan Anda, apakah batasan tersebut jelas dan tegas? Apakah batasan tersebut mencerminkan rasa hormat yang Anda miliki untuk diri sendiri? Misalnya, jika seorang wanita secara konsisten meremehkan atau memanipulasi Anda, respons stoa adalah dengan mengatasi ini dengan tenang dan langsung. Anda mungkin berkata, "Saya menghargai hubungan kita, tetapi saya juga menghargai diri saya sendiri. Keadaan saat ini tidak selaras dengan rasa hormat yang saya miliki untuk diri saya sendiri." Pernyataan sederhana namun kuat ini memperjelas harapan Anda dan menempatkan keputusan di tangannya. Dengan menjunjung tinggi standar ini, Anda tidak hanya memerintahkan rasa hormat dari orang lain, tetapi juga memperkuat harga diri Anda sendiri. Ini sering menyebabkan wanita tersebut mempertimbangkan kembali perilakunya, menyadari bahwa dia telah melewati batas yang tidak akan Anda biarkan dilewati lagi. Dia mungkin mulai melihat kekuatan dalam ketegasan Anda, dan sebagai hasilnya, menyesali tindakannya. Pada akhirnya, rasa hormat adalah pertukaran timbal balik, tetapi itu harus dimulai dari Anda. Saat Anda mulai menghormati diri sendiri secara mendalam, saat itulah orang lain tidak punya pilihan selain menghormati Anda juga, atau berisiko kehilangan Anda sepenuhnya. Inilah inti dari kebijaksanaan stoa, berdiri teguh pada nilai-nilai Anda, tetap tenang, dan membiarkan orang lain menerima standar yang telah Anda tetapkan. Nomor 9, prioritaskan diri Anda. Kita telah mencapai poin terakhir, keputusan paling menantang dan penting yang pernah Anda buat dalam perjalanan Anda untuk merebut kembali martabat dan harga diri Anda, prioritaskan diri Anda. Sepanjang perjalanan ini, mencari rasa hormat dan mengelola penghinaan orang lain, ada kenyataan pahit yang enggan dihadapi banyak orang. Anda seharusnya tidak perlu berjuang begitu keras untuk mendapatkan rasa hormat seseorang. Pilihan di hadapan Anda bukan tentang dia atau apakah dia akan menyadari apa yang telah hilang. Pilihan itu tentang Anda dan bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. Memilih diri sendiri adalah tindakan paling kuat dan menentukan yang dapat Anda ambil. Itu adalah deklarasi bahwa Anda mengakui nilai Anda dan bahwa Anda tidak akan lagi menukar martabat dan harga diri Anda dengan remah-remah perhatian. Dengan memilih diri sendiri, Anda mengirim pesan yang jelas dan tak tergoyahkan ke alam semesta, "Saya cukup, saya lengkap,
dan saya hanya akan menerima apa yang meningkatkan, menghormati, dan menghargai saya dalam hidup saya. Ini adalah pukulan terakhir yang pamungkas. Ketika Anda memilih diri sendiri, Anda menutup pintu bagi semua racun, ketidakhormatan, dan manipulasi emosional yang telah menguras Anda begitu lama. Anda membebaskan diri untuk menjadi diri Anda sendiri, untuk mengejar apa yang benar-benar pantas Anda dapatkan, dan untuk menolak menerima apapun yang kurang. Dengan memilih diri sendiri, Anda memulai perjalanan baru di mana Anda adalah karakter utama, dan kebutuhan, impian, dan kesejahteraan Anda diutamakan. Pertimbangkan ajaran Stoicisme, yang mengingatkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan reaksi kita, bukan tindakan orang lain. Dengan memprioritaskan diri sendiri, Anda tidak hanya menjauh dari seseorang yang tidak menghormati Anda merangkul prinsip Stoa tentang pemerintahan diri. Anda memilih untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan Anda, pikiran Anda, dan harga diri Anda sendiri. Bayangkan ini, Anda telah mencurahkan seluruh energi Anda kepada seseorang yang hampir tidak mengakui upaya Anda. Mereka menganggap Anda remeh, mengharapkan Anda untuk selalu ada, selalu menunggu. Tetapi sekarang Anda mengalihkan fokus Anda mulai menginvestasikan energi itu kembali ke diri Anda sendiri. Anda mengejar hasrat Anda menjaga kesejahteraan Anda, dan Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda. Tiba-tiba, dinamika berubah. Orang yang pernah tidak menghormati Anda mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka menyadari Anda tidak lagi tersedia atas panggilan mereka. Mereka merasakan hilangnya perhatian dan perawatan Anda, dan pada saat itu mereka merasa menyesal. Mereka melihat apa yang telah mereka hilangkan karena Anda telah menunjukkan kepada mereka bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pengakuan mereka. Inilah cara Anda membuat seorang wanita menyesal karena tidak menghormati Anda, bukan dengan mencoba mengubah pikirannya, tetapi dengan mengubah fokus Anda. Dengan mengangkat diri Anda sendiri, Anda secara alami menjauhkan diri dari mereka yang tidak menghargai Anda, menciptakan ruang di mana hanya mereka yang benar-benar menghargai nilai Anda yang dapat masuk. Saat kita menutup bab ini, ingatlah bahwa rasa hormat, martabat, dan nilai yang Anda cari dalam hubungan tidak ditentukan oleh tindakan orang lain, tetapi oleh bagaimana Anda memilih untuk menghargai diri sendiri. Jika ada satu pelajaran yang dapat diambil dari hari ini, biarlah ini, Anda seharusnya tidak pernah berjuang untuk sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda secara alami. Keputusan paling berdampak yang dapat Anda buat adalah memprioritaskan diri Anda sendiri. Tidak ada kemenangan yang lebih besar dari itu. Ketika Anda memprioritaskan diri sendiri dan menolak untuk menerima kurang dari yang pantas Anda dapatkan, segala sesuatu di sekitar Anda mulai bergeser. Mereka yang tidak menghargai nilai Anda akan menjauh, sementara mereka yang mengenali nilai sejati Anda akan mendekat. Transformasi ini dimulai di dalam diri Anda, dan hanya Anda yang dapat memulainya. Kekuatannya ada pada Anda, dan Anda memiliki kemampuan untuk membentuk hidup Anda seperti yang Anda inginkan. Jika Anda telah sampai sejauh ini dan merasa video ini bermanfaat, kami ingin mendengar dari Anda. Berikan komentar di bawah dengan mengatakan, "Utamakan diriku sendiri," untuk memberitahu kami bagaimana konten ini beresonansi dengan Anda. Umpan balik Anda sangat berarti dan membantu kami membuat konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita telah melakukan perjalanan melalui eksplorasi transformatif kebijaksanaan Stoa yang dirancang untuk mereka yang siap merebut kembali martabat dan harga diri mereka dalam hubungan. Seperti yang telah kita lihat, rasa hormat bukanlah sesuatu yang dibeli atau dimohon, itu diperoleh melalui harga diri dan komitmen yang teguh pada prinsip-prinsip Anda. Stoicisme bukan hanya konsep filosofis, ini adalah panduan praktis yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan dan sikap kita. Ingat, ukuran sebenarnya dari nilai Anda bukan berasal dari persetujuan orang lain, tetapi dari kekuatan dan rasa hormat yang Anda kembangkan di dalam diri Anda. Dengan merangkul prinsip-prinsip Stoa, Anda memastikan bahwa hubungan Anda bukan hanya tentang mendapatkan rasa hormat, tetapi tentang memberikannya kepada diri sendiri pertama dan terutama. Jika video ini beresonansi dengan Anda, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Keterlibatan Anda membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang mungkin mendapat manfaat dari ajaran ini. Tinggalkan komentar di bawah dengan pemikiran atau pengalaman Anda mengenai kekuatan stoicisme dalam hubungan. Kami ingin mendengar bagaimana strategi ini memengaruhi hidup Anda,
Dan jika Anda ingin mendapatkan wawasan lebih lanjut, pastikan untuk memeriksa video yang direkomendasikan di layar Anda sekarang. Video tersebut dikurasi untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Stoa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan ingatlah bahwa jalan menuju rasa hormat dan harga diri dimulai dengan satu langkah pasti menuju perangkulan nilai intrinsik Anda. Berlanggananlah untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang konten terbaru kami, dan inilah saatnya untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan penuh hormat. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda dan tetaplah Stoa.